Apa yang terjadi tidak ada yang sia-sia. Ya toh? Kenapa? Karena Engkau Maha Suci. Lah, Allah Maha Suci. Tidak mungkin menjadikan kejadian lu kotor gitu loh. Allah itu Maha Suci, produknya juga suci. Hanya kekotoran yang memproduk kotor. Yang kotor itu apa? Nafsumu itu loh. Pikiranmu yang tidak berinteraksi dengan hati, tapi pikiranmu yang berinteraksi dengan nafsu, sehingga memproduk kekotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, para santri, putra maupun putri, ma'had atau pondok pesantren Baits Al-Quran Nurus Sofa, atau yang biasa disingkat dengan Baiqu Nusa. Ini nyebutnya agak sering Baiqu Nusa. Baik yang ikut secara luring, ini ada pertama adik Tata ya. Kita panggil adik karena masih aliyah. Satu-satunya santri yang aliyah kelas 2 Jalan Bandung, top, luar biasa, cantik dan pintar masak, prestasinya tinggi ya, alhamdulillah, hafal Quran, nah, luar biasa ini. Kemudian Empok, suara emas kita, Empok Nur Mangzilah. Lalu ini bodyguard kita, ini nah. Dan kita sapa beberapa santri yang sudah on cam. Ini ada Novida, insya Allah akan segera balik ke pondok dalam waktu dekat. Alhamdulillah Novida mau balik. Dan nanti alhamdulillah insya Allah, nggak tahu nanti mama yang ngatur. Lalu ada Enji, ada Enji di Denpasar, ada lalu siapa ini? Nadia, halo Nadia di Jembrana. Lalu kemudian ada Zahra, Fatimah Zahra di Banyuwangi, Gus Nawafil, Gus Fadli, Gus Sofyan, lalu Gus Ali, dan yang lain-lain yang Nadifa di Batu. Kapan kamu balik, Dok? Nah, masih sibuk ya? Ya, Nadifa. Kemudian Asabila di Sukoharjo, Pasuruan. Sudah bangun belum, toh? Asabila belum kelihatan. Oke, halo. Ya. Baik, kita lanjutkan muhadharah kita atau kuliah kita. Al-muhadharah kam? Berapa? 97 as-sabi'ah wa tis'in. As-sabi'ah wa tis'ina. 97 itu apa? Al-Qadar. Mantap, bangunlah. Kalau 96 Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 95 At-Tin ya dah, 94 Al-Insyirah, 93 Ad-Duha, 91 Asy-Syams, 92 Al-Lail, 90 Al-Balad. Ya. 89 Al-Fajr. Dan seterusnya. 100 Al-Adiyat. 101 Al-Qari'ah, 102 Al-Kautsar, 114 An-Nas. Baik, pada pertemuan yang ke-98 sekarang ya. 97 ya. 97 ini, 96 kemarin kita bahas tentang Al-Quran itu bukan tulisan itu. Jadi hakikat Quran itu terbacanya
kitab. Terbacanya kitab itulah Al-Quran. Maka Al-Quran itu artinya bacaan. Terbacanya kitab, apa kitab itu catatan. Dalam hatimu wujudnya iman. Maka iman itu sebutnya wuqira fil qalbi, sesuatu yang terukir dalam hati. Dialah catatan. Yang mencatat seluruh amal perbuatanmu itu imanmu itu. Maka iman itu disebut dengan kepercayaan Allah. Kepercayaan Allah itulah yang mencatat semua amal perbuatanmu. Nah, kemudian dalam tradisi kita disebut dengan malaikat raqib atid. Kenapa raqib? Ya mencatat yang baik-baik, mengawasi secara teliti. Kenapa atid? Ya mencatat yang jelek. Dialah iman sebenarnya. Sifatnya nur atau malaikat. Cahaya, ya toh? Maka iman itu identik dengan ilmu, al-ilmu nurun. Cahaya, gitu. Nah, kalau itu malaikat itu ada apa enggak? Ya malaikat itu ada dalam dirimu. Totalitas seluruh makhluk Allah ada dalam diri kita. Ya toh? Ono. Bahkan Allah sendiri itu memberikan sifatnya, faid nurnya pada kita juga. Maka Allah itu sayang, dalam diri kita juga ada sayang. Jadi bukan fisik loh, tapi rohani. Maka rohani dari ruh itu dari Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qullir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu dalam surat Al-Isra surat ke-17 dijelaskan begitu. Jadi Quran itu bukan tulisan hakikatnya. Hakikat itu nyata pada dirimu. Hakikat itu subjektivitasmu. Maknanya pada dirimu itulah hakikat. Ada dalam dadamu. Realitasnya, objeknya ada di atas kertas itu. Tapi yang di atas kertas itu jangan berhenti di atas kertas. Realitas itu objektif, benar apa adanya. Nah, yang benar apa adanya itu harus kamu subjektifikasi ke dalam maknamu, dalam dirimu, dalam dadamu. Oleh siapa? Oleh imanmu, oleh ilmumu, oleh nikmatmu, oleh takwamu. Kalau dia enggak kamu proses ke sini, ya Quran itu mikir ewek-ewek toh, alias moco bablas angine. Disitulah berlaku kam Ming oriil Quran wal Quranu yal'anuhu. Betapa banyak, wakeh banget, banyak sekali orang yang hanya membaca Quran saja, terjebak pada objektivitas alias realitas saja, tapi realitas itu tidak ditarik pada diri. Bahkan realitas itu gaya menghukumi orang lain. Lah payah ini. Alias kebenaran itu yang mestinya untuk dirinya, diproses untuk dirinya, digawe ngantem wong akhir tukaran. Loh Quran kok tukaran? Quran itu Kanjeng Nabi. Karena khuluquhul Quran. Orang yang kembali pada Quran, berpedoman pada Quran, alias Qurannya terbaca, catatannya terbaca, dia akan kasih sayang. Dialah sifat iman, ya toh? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamuna. Dalam surat Al-Hasyr itu. Al-Hasyr itu 59 ayatnya 10. Hanya mukmin yang punya sifat persaudaraan. Ya toh? Sehingga mukmin itu bisa memperbaiki persaudaraannya. Hanya orang yang punya mobil yang bisa memperbaiki mobilnya. Orang yang tidak punya mobil mana mungkin bisa memperbaiki mobilnya. Wujudnya apa? Turhamuna, yaitu kamu dikasih. Kenapa kamu dikasih? Karena kamu mengasihi oleh sifat mukminmu itu. Nah, itu ya. Ojo diterjemah, diterjemah ya enggak ketemu. Terjemah itu, makanya Quran itu jangan hanya dekati dengan bayan. Al-Quran itu jangan hanya didekati dari ilmu bayan. Ilmu bayannya apa? Ya ilmu bayan itu lafat-lafat tok, lafat dari misalnya ya kacamata menjadi nadhara, lek padha ae to. Ya to. Ya mek ketemu anu tok, kacamata bahasa Indonesia. Basa Jawane kacamata lek terjemah iku. Nah, enggak ketemu lek digawe ngono tok. Tapi kacamata itu harus benar-benar kamu ketahui fungsinya untuk apa. Maka harus ketemu barangnya. Ini misalnya, kalau gitu ini kacamata baca. Cocoknya untuk saya karena plus. Nah, kalau kamu enggak cocok, itulah fakta namanya. Jadi realitas ini jangan hanya dingonekno tok. Iku lho kacamata kudu mbok gawe nang matamu iku lho padahal wong enggak plus. Ya toh? Orang ini nggak cocok kan, nggak fakta kan. Nah, maka yang realitas objektif itu, yang berupa lafat-lafat itu, yang di atas kertas itu,
yang 114 surat, 30 juz, sekian ribu ayat, sekian juta huruf, itu realitas objektif terbatas, sekian itu adanya. Tapi secara fakta Quran itu tidak ada juznya, tidak ada suratnya. Ya Quran itu apa? Ya Quran itu imanmu itu. Apa tuh Quran itu bahasa Indonesianya? Terbaca kan atau bacaan kan? Terbacanya iman berupa catatan itu yang wujudnya tiada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya apa? Itulah catatan yang tidak ada ragu. Dialah Quran ketika dibaca. Kenapa enggak ragu? Ya karena sidik, benar. Amanah, tidak khianat. Tabligh, jujur. Tidak bohong, ya. Fatonah, tidak berpura-pura bodoh, cerdas. Nah, itulah. Ya semua di fakta diri. Nah, setelah Quran itu, maka saya katakan, Quran itu hanya 30 juz yang di atas kertas. Tulisannya. Tapi tulisan itu bukan kalamullah ya. Kalamullah itu yang munazzal. Munazzal dari Allah kepada Muhammad namanya wahyu. Munazzal dari Muhammad kepada kita namanya hidayah, wujudnya rahmah. Berarti rasa itu loh. Apa? Rasa kasih sayang itulah hakikat wahyu. Turun gitu loh. Orang kok Gusti Allah nguwei tulisan nulis enggak itu ya. Jadi kamu jangan ini sekedar penjelasan loh ya. Mana itu suci apa enggak? Ya itu karena itu dinisbatkan pada kalamullah itu suci. Tapi orang membakar kitab suci itu enggak akan terbakar yang di sini. Mushaf yang dibaca, yang dibakar itu bukan kitab. Jadi mushaf itu apa? Mushaf itu sahifah, suhuf, mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran yang dikumpulkan. Kalau Quran itu dibatasi oleh mushaf hanya 30 juz, 114 surat, dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya sampai An-Nas yang tadi 6 ayat itu, ya. Itu terbatas itu. Tapi Quran yang berupa terbacanya catatan yang dalam dada enggak ada juznya. Enggak ada bagian-bagiannya karena dia wujudnya rasa. Rasanya apa? Kasih sayang. Artinya apa? Kalau kamu enggak berkasih sayang, enggak duwe rasa cinta pada apa dan siapa tanpa membeda, artinya kamu sedang jauh dari Quran. Alias kitabmu tidak terbaca, imanmu tidak kau gunakan itu loh. Jadi imanmu harus di Quran. Maka yang di Iqra itu kitabak. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatanmu. Itu terbacanya catatan itu maka cukup menjadi hisab atas dirimu. Artinya apa? Kamu benar apa salah? Ngerti dirimu, tahu kamu. Namanya ilmu kan? Ilmu ada dalam dadamu. Kamu merasa kok itu jujur dan tidak itu kroso toh, ya. Kroso enggak itu? Apa yang kerasa itu? Nikmat dalam dirimu. Anugerah Allah itu. Kamu sakjane taat apa ingkar toh? Bisa loh orang berpura-pura taat itu. Kayak baju takwa kupluke sing tinggi, terus bathuke dimenyonyongne ben ketok ya apa padahal nggak bisa jadi. Kalau kamu terjebak pada teks, lafaz, maka kamu akan tertipu. Maka jangan hanya itu. Karena akeh orang itu yang ini karena untuk habis apa misalnya, mohon maaf misalnya habis jadi penjahat apa gitu, lalu setelah itu taubat atau pura-pura taubat, terus neng masjid, di masjid itu menguasai terus sakarepe dhewe ngono lho ya. Kenapa? Karena ngene anis telu, siji, loro, telu, gede-gedein, bahkan ono sing gede. Nah, iku sakjane kuwi mergo sujude keliru. Kemarin saya sampaikan, maka sujud itu yang disujudkan duduk pikiran. Tapi nafsu yang ada dalam perutmu. Hakikatnya begitu, tapi yang nemplek pikiranmu. Kenapa? Pikiran itu untuk melihat realitas. Pikiran untuk melihat realitas, kolbu untuk melihat faktualitas. Maka pikiran itu melihat di luar, ditangkap oleh hatimu. Antara pikiran dan kolbu itu dekat dengan nafsu. Nah ini loh, maka nafsu harus kamu sujudkan.
agar pikiranmu berjalan, kolbumu bisa nerima. Pikiranmu sebagai kontak jejes, lalu imanmu hidup menjadi sidik, amanah, tabligh, fatonah, ilmumu mengetahui, rasamu hidup, ya, takwamu menjadi mentaati. Nafsumu kau kendalikan, kau sujudkan. Di perutmu itu loh. Jadi ada pikiran untuk melihat realitas, ya toh. Kolbu untuk faktualitas, makna. Di antara pikiran dan kolbu ada nafsu yang harus disujudkan. Paham ini? Kalau kolbu nafsumu ganggu, ya enggak iso ini, enggak sidik ini. Aduh, lha aku ngomong sak bener nanti aku gimana? Lah nafsu iki, ya enggak. Lah aku sampai enggak khianat misalnya, aku amanah, nanti lek gimana? Luwe no anak-anakku, le nafsu iki. Ya, nah ini perang ini. Nah, maka pikiran itu untuk realitas di luar diri. Apa yang kamu lihat kamu pikirkan, gitu loh. Apa yang kamu amati kamu pikirkan. Jangan hanya dipikirkan, pikiran itu kamu komunikasikan dengan kalbu, hati yang di situ ada iman, ada ilmu, ada nikmat, ada takwa. Maka pikiran hidup, hati tajam. Ketemu gitu loh, ketemulah namanya orang ulul albab. Siapa dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Baru orang kayak begini ini akan sadar diri, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apa yang terjadi tidak ada yang sia-sia. Ya toh? Kenapa? Karena Engkau Maha Suci. Nah, Allah Maha Suci. Tidak mungkin menjadikan kejadian itu kotor gitu loh. Allah itu Maha Suci, produknya juga suci. Hanya kekotoran yang memproduk kotor. Yang kotor itu apa? Nafsumu itu loh. Pikiranmu yang tidak berinteraksi dengan hati, tapi pikiranmu yang berinteraksi dengan nafsu. Sehingga memproduk kekotoran. Gitu. Kalau Allah enggak. Pikiranmu, ya melihat fenomena alam, lalu dikomunikasikan dengan hati yang di situ ada iman, ada ilmu, ada nikmat, ada takwa, maka produknya itu dari Allah. Benar, suci. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka untuk bisa suci itu harus faqina adzabannar. Bagaimana? Harus tercegah diri dari neraka. Apa itu neraka itu? Hawiyah, sakor, ladho dalam maghrib. Gitu. Rakaat pertama adalah hawiyah, harus ditundukkan. Hawiyah kan? Neraka hawiyah. Rakaat kedua neraka sakor, ada dalam diri kita semuanya. Dalam nafsu kita, tundukkan. Rakaat ketiga maghrib ada ladho, menyala-nyala itu ngamuk, udah ngamuk, pewanas. Gitu. Ati pewanas mergo keselomot apa bahasanya itu? Keselomot itu tersulut oleh nafsu. Itu harus ditundukkan. Untuk mencegah agar produk kita itu suci didasarkan pada pikiran yang berkomunikasi dengan hati, maka nafsu harus terkendalikan. Bagaimana itu? Hawiyahnya ditutup, nerakanya harus faqina adzabannar, 7 pintu neraka tertutup. Apa itu? Maghrib ditegakkan. Rakaat pertama menutup neraka hawiyah, rakaat kedua menutup neraka sakor, rakaat ketiga ladho. Rakaat pertama isya jahim, kedua sa'ir, ketiga khutamah. Apa khutamah itu? Ngumpat toh. Pokoknya wis ngomong. Kon apa orang enggak ono bener ini. Yang terakhir jahanam. Apa jahanam itu? Wis pok jahanam itu membara pewanas. Jahanam itu intip neraka. Apa intip itu? Ngusor dhewe lho sing paling panas gosong. Wis enggak kena ditambani wong lek ngono. Tidak hanya omongan tapi juga serangan fisik, namanya jahanam. Omong pikirane ngamuk, atine panas, omongnya enggak karuan. Wis pokoke awur-awuran, namanya nyantet, wis wong ora seneng suwantet terus apa lagi ya? Omongan wis, padahal wong lek nyantet kate ngomong tambah enggak mandi ngono. Apa ana santet iki? Akeh. Abi sering disantet karo wong. Ya mari ngono ngaku nang Abi. Minta maaf. Ya Abi ya lara, tapi ya sabar wae bene lek mari-mari dhewe to. Mari minta maaf. Maaf sampai tak sini. Ya wis gak apa-apa. Wah aku ora benci kok.
Ono berarti ada, nyata pada diriku. Kowe gak saruh. Enggak usah berarti. Sapa yang nyata ya wong sing kepengin dadi ustad itu enggak alim. Wong lek punya rasa takut enggak akan. Kenapa? Dalam pikiran santet dan sihir itu hanya ingin menghilangkan nyawa orang lain. Ya toh? Man qatalan nafsan faka'annama qatalan nasa jami'an. Waman ahyaha faka'annama ahyaha jami'an. Ahyan nasa jami'an. Barang siapa berniat saja membunuh satu orang, itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Ya toh nyantet itu loh. Wong dhewe nyantet kan pengen mateni wong toh. Ya apa lah mbok mateni rezeki, mati enggak tidak hanya mati nyawa ya, mati rezeki, mati karir, pembunuhan karakter, apapun karakter ya. Wong apik-apik dituduh zina, masih yo gak zina dadi rusak. Weh wong iku lho zina. Padahal enggak. Wih masyarakat harus geger, namanya pembunuhan karakter. Ini membunuh juga, membunuh tidak hanya nyawa, tidak hanya menghilangkan nyawa orang. Dalam konsepsi Islam membunuh itu justru yang itu loh. Membunuh apa? Membunuh karakter. Gitu. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatli. Apa itu yang paling, pembunuhan yang paling hebat itu fitnah. Apa fitnah itu? Ya ngomong, menceritakan orang yang, menjadikan orang itu jatuh. Martabatnya itu namanya fitnah. Itu lebih hebat daripada pembunuhan. Maka al-fitnatu asyaddu minal qatli. Dibunuh karakternya. Diomong nih, ki mari aku mlaku karo wong wedok, padahal bojone mesti itu. Lah wong wedok, wong lanang kan mlaku wong wedok biasa tuh. Tapi kata-kata itu karena diniatkan ingin menjatuhkan teman, akhirnya menjadi konsumsi publik dan ini kebetulan tokoh masyarakat atau orang lain jadi jatuh. Tapi apakah orang itu bisa jatuh? Enggak bisa jatuh. Apa tahu abi dingono? Tahu aku dituduh apa? Gara-gara apa? Kontrak sama mama. Cari ini istrine seseorang aku gondol istrine wong. Ono sing ngeruan ya wanyane ya aku karo wong wedok tapi dudu wong iku ngono lho. Ya nanti kan diomongne ya kayak apa? Lah ya apa? Terus kadung dikobrakno sak kampung. Lah kaya ngene iki lho ya. Akhirnya suaminya tak bilang ini enggak itu. Tapi aku mau ngomong sama kan enggak enak juga. Nah, makanya kalau enggak tahu betul masalah itu orang menuduh zina itu harus tahu. Harus tahu seperti rongko masuk keris, ngerti enggak rongko masuk keris? Pedang masuk ke rangka. Keris masuk ke rongko, rangka, ke sarungnya, atau pedang masuk ke tempatnya itu. Artinya kamu tahu betul itu masuk itu, berarti boleh kamu mengatakan dia telah melakukan perzinahan. Dan itu pun harus ada saksi yang lain itu loh. Maka orang menuduh berzina pada orang itu nggak mungkin itu loh. Kalau baru masuk kamar berdua belum tentu. Wih laki perempuan masuk dalam satu rumah nggak mungkin nggak melakukan itu ya. Dugaan masih nggak mungkin itu nggak boleh itu loh. Bisa jadi nggak jadi. Makanya dulu ketika ini gini syaratnya orang itu sah dikatakan berzina. Pertama ada pengakuan dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan harus ngaku dan disumpah. Aku telah berzina. Itu pun harus dikonfirmasi. Jangan-jangan nggak masuk. Kamu hanya sekedar hanya. Ya dulu sampai mengatakan sahabat, iya betul bahkan saya sudah merasakan itu ya Rasulullah. Cobalah dipikirkan lagi, ditanyakan pada yang kamu gitukan, apakah ia merasakan itu? Sampai segitunya loh. Gitu. Kenapa? Karena perzinahan itu begitu hebatnya untuk menjatuhkan martabat manusia. Terus siapa yang tahu selain kamu? Lah itu gue gak ono toh? Istriku ada yang tahu aku. Artinya apa? Nuduh zina itu tidak mungkin. Kenapa? Karena perzinahan itu bisa menjatuhkan martabat. Nah begitu mudahnya kita itu menuduh zina orang. Nah, baru jangankan zina, baru disangka saja orang itu udah. Ya kecuali kalau ceritai wong iku lho ngajak ngene, tapi nggak sampai terjadi. Kan nggak sampai terjadi. Mek guru apa istilahnya itu? Ngajak ya enggak, mama sering diajak orang. Diajak. Mengamar itu. Sering. Ya karena mama itu HP ini dikasihkan Abi. Jadi ada orang
Wong tuwek engkek-engkek ngono wis matek. Rada ya apa kok iku sajakane nang mama kaya apa karena kaya raya duwe akeh lalu chat pertama chat ke saya. Boleh enggak Rosida saya pinjam? Kurang ajar tuh. Wong bojo kok dipinjam. Maksudnya apa? Ya saya ajak meeting jalan-jalan kemana. Ya kalau sekedar hanya menemani ngopi enggak apa-apa. Nanti tak temani saya juga itu. Loh enggak, kami ingin ajak Rosida sendirian bersama ketemu teman-temannya. Wo enggak genah ya akhirnya. Terus ya aku gini, ya silahkan chat sendiri. Aku tak kasih nomornya sekalian. Silahkan chat sendiri kalau yang bersangkutan mau, ya saya boleh aku. Akhirnya di chat mama kasihkan Abi. Main kan. Weh gendeng aja nih. Jadi itu artinya apa? Manusia itu dan ini orang ahli tahajud. Ahli tahajud, ahli jamaah 5 waktu enggak pernah putus. Sholatnya masih paling awal gaya surban dan gaya jubah, kopiah putih. Nah ini real terjadi nih. Ya gara-gara itu akhirnya istrinya marah terus ngabyuk dan lain sebagainya. Abi dilereni dari ngaji situ, dihentikan dari pengajian itu. Bahkan ya nggak begitu boleh masuk masjid situ. Padahal sing salah lek dhek itu penyalai, ora apa-apa, nggak masalah. Ya nggak masalah. Lah muskilah masjid banyak ya. Nggak ngaji, nggak paten, mau ngaji aja loh. Aku masih bisa ngaji. Aku ngaji nggak golek bayaran kok ya. Aku kalau ngaji di mana itu asal mama nggak ikut tak kasihkan siapa. Tapi kalau mama ikut bagian mama. Khutbah begitu khutbah Jumat ya. Disangoni kan sama takmirnya. Kalau mama ikut bagian mama, kalau enggak ya tak bagi sama satpam sama tukang sapu. Oh ngaku saya yang penting ngaji ya. Ya bahkan kemarin sempat ini ketika Novida dan kawan-kawan 5 orang pada keluar pondok itu. Ini Novida mau balik, ternyata tempatnya enggak enak di pondok. Katanya ini enggak apa-apa lah. Mama kan sempat sedih. Nanti kalau habis santunya gimana? Ya aku ngaji sama kamu aja. Oh ngaji itu yang ikut bukan hanya kamu, yang ikut ngaji banyak, nggak kelihatan kan? Bukan nggak kelihatan, justru sangat tampak. Wakai orang guru. Loh, para makhluk itu bukan hanya malaikat, bukan hanya jin, bukan hanya makhluk itu banyak. Itu wa khalaqallahu ma la ta'lamuna. Allah masih mencipta yang kamu nggak tahu. Di Al-Quran dijelaskan ada jin, ada ini ya. Kata berangkat. Ya. Tapi masih ada yang kamu nggak tahu. Bahkan bumi ini sebelum dihuni manusia ada penghuni namanya jin. Ya toh? Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi manusia dicipta, taruh di bumi ya. Pertama di surga dulu lalu turun ke bumi, terlempar ke bumi ini dihuni oleh jin. Lah bumi ini dulu gelap gulita. Adam turun itu gelap gulita. 350 tahun gelap gulita. Pisah gelap karo. Lek jin gelap itu malah ketok. Tapi lek jin dalam ono matahari ini malah remeng-remeng delok wong. Tapi jin dalam kegelapan malah ketok. Kebalikan kita. Kalau kita ada terang ketok, tapi kalau dalam kegelapan enggak ketok. Nah, kebalikannya, maka jin itu demit dan lain sebagainya malam. Ono peteng-peteng kan ngono ya. Anak-anak kecil itu ya. Ono peteng-peteng jin. Nah, makanya lek bengi-bengi kowe aja nemen-nemen metune engko ketemu golongane ngono-ngono iki lara kabeh, kesel. Nakal-nakal soalnya ngono. Bukan nakal sih ya, mereka enggak nakal, begitu biasa itu. Nyontek kamu simpangan dikit apa? Dia merasa gak enak, mau sakit kan, panas dan sebagainya. Ya, ngomong hawane panas. Jin itu dari api, makanya panas. Kalau kamu panas, anget itu, ya wis tenang, api tenang wae, paling. Wow, mari sentuhan ya. Makanya sampean a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq iku diwaca ngono lho. Aku berlindung dari segala kejahatan yang telah dicipta. Apa kejahatan manusia, kejahatan jin. Nah, itu kan ndak roh. Kadang metu moro ana anake jin lagi dulinan, kamu langkai kena tungkakmu kan sakit ya. Nah, akhirnya tungkakmu di jin itu ahli sihir, ngenek-enek amen panas. Ngono sih. Moro panas ya. Makanya ada doa daf'ul
bala. Setiap hari Selasa itu suruh baca. Insya Allah seminggu ke depan, bala apapun, kalau terjadi musibah pada kamu akan berubah menjadi rahmah. Kan bala itu Allah turunkan beribu-ribu setiap hari Selasa pagi. Nah ketika menimpa itu bahasanya musibah. Musibah kepada diri mukmin berupa rahmah, musibah kepada ghairul mukmin namanya laknah. Maka kalau kamu berdoa, itu yang doa daf'ul bala setiap pagi hari Selasa itu, baca itu maka oleh rahmat tok. Lo yakin ngono, yakin. Bondo yakin tok nang Gusti Allah iku, ora bondo apa-apa. Nyang Gusti Allah ora perlu nggo dhuwit akeh, enggak perlu nyogok, cukup bondo ya yakin dadi ora yakin ya dadi ning engko lek wis yakin. Enggak ono barang enggak dadi, kabeh dadi. Apalagi kamu yakini, mesti dadi nih. Doa daful bala. Makanya setiap hari Selasa pagi kita ajak baca itu. Lah para pemirsa bisa mengikuti YouTube-nya itu di setel aja hari Selasa. Nah, kemudian Hizib Nasr dan Hizib Bahar itu, Hizib Bahar di setel sesering mungkin. Tidak kenal waktu. Di toko, di kantor, ojo keras-keras ya kecil aja. Lalu di mana? Di sawah, yang sawahnya banyak hama. Insya Allah, ini buahnya misalnya duren, setelnya insya Allah, ini sudah banyak dicoba, mujarab ini. Jadi ada teman misalnya itu padinya di Jawa Barat ya, ada teman. Kan hektaran dia kalau panen banyak. Ini panennya kurang bagus. Ya nanti kalau mau berbuah, ini putar ini terus. Ya, aku minta suruh ngerekam. Oh bagus hasilnya. Dari dapat 50 juta ketika panen itu menjadi 75. Berarti naiknya berapa? 50% kan? Ya, luar biasa kan? Lalu Abi dikasih 10 juta. Iki gak apa iki ya ngono. Pokoknya untuk pondok ya udah. Nambahi bangunan pondok namanya dinamai Hujroh Asia. Karena yang ngasih Bu itu Hajah Asia. Asia apa Aisyah sih? Ya segitulah untuk Hujroh Asia. Hajah Asia. Nah, teman-temanku di kantor bahkan juga satpam security ya yang jaga malam itu supaya nggak capek-capek nunggu ya disetel itu. Insya Allah aman lingkungannya. Para security, para pejabat ya supaya nggak ada gangguan banyak orang. Kapolres, Kapolda, lalu rektor, kan namanya orang amanah banyak yang iri. Nek kaya Abi iki gak ono sing iri, soalnya nggak jabat. Tapi sing iri yo kiai-kiai. Terus diireni apane wong Abi gak ono sing ngundang gitu. Abi ngaji ngene-ngene wae. Tapi yo ono wae sing ngundang, terus dadekno iri. Nah, nek pejabat-pejabat iki akeh sing iri. Kenapa? Karena diperebutkan. Nek iri ki mesti apa? Nek iri ki mesti apa? Urusan donya. Iri ku urusan donya. Kenapa kok wong kok iri? Mergo adoh teko Quran. Maca Qurane mek gur tulisan, Qurane ora neng dodo. Quran ku duduk tulisan, Quran iku neng dodo. Iku tulisan realitas kudu disubjektifikasi ke dalam subjek kita, ke dalam hati kita. Makanya ana syair tanpa waton niku, syair Abi Nizam itu Al-Qur'an qadim. Ingat enggak? Wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca. Betul enggak? Al-Qur'an itu qadim, sejak dulu ada gitu. Wahyu minul ya, itu wahyu dari Allah kepada Rasul, wahyu dari Rasul pada kita namanya hidayah, wujudnya rahmah. Gitu. 27 itu Al-Naml ayatnya 77 wa innahu lahudan wa rahmatun lil mukminin. Iku wejangan guru waskita. Monggo den cepake ing jero dodo, den cepake ing jero dodo. Mari. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayya jiratal alamin
wahyu minulya tanpa tinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita den tancepake ing jero dada den tancepake ing jero dada. Al-Quran qadim. Qadim itu apa? Apa qadim itu? Ada sejak zaman dulu. Ya Al-Quran itu ya Gusti Allah dewe. Karena Quran itu kalamullah. Nah, kalamullah ini munazzal kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi. Rasulullah munazzal kepada mukmin wujude kita. Maka taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan kepada kamu warisanku dua. Apa itu? Kitabullah. Kitab Allah, catatan Allah. Apa catatan Allah itu? Imanmu itu. Kamu siddiqkan, kamu amanahkan, kamu tabligkan, kamu fatonahkan, kamu jadi orang yang benar, kamu tidak khianat, kamu jujur, kamu nggak pura dulu. Itulah namanya Al-Quran qadim, wahyu minulya. Tanpa tinulis itu nggak perlu ditulis di atas kertas, tapi di atas kertas untuk catatan sebagai realitas kebenaran objektif. Ayo, bisa dibaca. Di mana bacanya? Iqra kitabak, baca kitabmu itu cukup menjadi hisab atas dirimu. Dirimu tahu kamu salah apa enggak, ya toh? Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca catatan dalam dirimu itu cukup menjadi hisab atas dirimu. 17-14 Al-Isra 14. Cukup kamu itu benar atau enggak kamu tahu. Makanya bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma kunta taslu min kitabim min qabli wa ma takhutuhu biyaminik idal lartabal idan lartabal mubtilun. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajadu bi ayatina illa. Itu surat Al-Ankabut 28-29. Baik ya, cukup ya? Enggak, doa ada perbala. Hah? Hari ini Selasa ya? Iya. Masya Allah. Makanya tadi diingatkan. Ya, oke. Mari kita berdoa daf'ul bala. Ini kebetulan hari Selasa ya. Baik. Saya baca nanti gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. Mari. La ilaha illallah, nabiyil ummi wa khadijah ummi wal batul khatmi sayyidatin niswani la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran bin nabiyyinal jam min abina Adam wa binuhil aqdam wa khalilir rahmani la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. minallahi narjul ghufran bin nabiyyi bani Maryam wa bihudil akram wa bihadun al'am wan nabi ibni Imran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
من الله نرجو الغفران بجاه الأصحاب بجاه الأقطاب والولي الأواب شيخنا أبا سودان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم وأحكام والولي بن بسطام والولي بن كيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.